Topiknya itu, kepemimpinan dalam kelompok dan manajemen konflik. Saya kasih bahannya lewat ini ya, WA. Saya kirim lewat WA. Di buku Baby and Matterson ya. Baby and Matterson chapter 8 dan 9. Chapter 8 itu leadership, group leadership. Chapter 9 ya. Chapter 8 itu manajemen konflik, 2 chapter. Mudah-mudahan kita bisa coba selesaikan. Itu bahan yang mau saya sampaikan begitu ya. Atau saya kasih buku total aja ya, daripada saya pecah-pecah. Saya kasih satu buku aja nanti sebentar ini. Ya, saya kasih buku, tapi nanti fokus kita hari ini membahas chapter 8 dan 9. Oke, yang ingin saya coba bahas. Ya, itu bukunya. Communicating in Small Group. Communicating in Small Group, saya kira udah saya kirim ke WA. Kita buka di chapter 8-9. Tapi saya fokus dulu ini ya, chapter kepemimpinannya. Sudah buka kembali di di share screen sudah masuk lagi enggak, Mbak? Udah kebaca belum? Kebaca ya? Baca Pak. Sudah, Pak. Referensi yang tadi ya, Baby and Matterson. Saya ingin membangun kepemimpinan kelompok dulu. Karena kepemimpinan nggak bagus, kelompok kurang bisa berjalan cepat, begitu ya. Membering tidak dipengaruhi sama saja. Jadi dua-duanya saling berperan untuk efektivitas komunikasi kelompok itu sendiri. Tapi kunci yang paling tinggi kata Baby Matterson itu adalah si leader of group atau group leaders. Nah, katanya di dalam orang berkelompok itu sebenarnya satu sama lain punya kepemimpinan. Cuman potensi belum dioptimalkan, cuman tingkat kepemimpinannya yang satu sama lain tentu tidak sama, gitu ya. Nah, apa yang kita maksud dengan kepemimpinan itu? Kita ingin melihat sifat, bukan sosok orang. Kalau sosok orang kita bicara leader dalam kelompok itu sendiri. Tapi kita ingin melihat leadership, ya, suatu fungsi, suatu tindakan, suatu activity, suatu style. Kan gaya boleh kan di kepemimpinan. Suatu tipe karena dia tidak bisa bergaya
macam-macam, cuma satu itu saja, namanya tipe kan. Kalau type itu kan situasional, kalau ini tipenya ini, kalau ini tipenya ini. Nah, jadi dia seperti itu yang mampu memerankan untuk mengajak orang, untuk mempengaruhi memberingnya agar mau bekerja sama dalam upaya mencapai goal of group, tujuan kelompoknya, tujuan bersamanya yang sudah menjadi komitmen. Ya, kan kita udah bilang ya, tujuan individual dikongruenkan menjadi goal of group, tujuan kelompok yang dirumuskan itulah tujuan bersama kita, tapi tidak 100% kongruen itu mulus gitu ya. Mungkin ada kepentingan-kepentingan belum terselesaikan gitu ya. Buku beberapa referensi mengatakan di atas 75-70% sudah bagus. Ketika leader of group itu mewarnai upaya-upaya pemuasan terhadap tujuan-tujuan individual anggotanya begitu ya. Nah, tentu itu sendiri dipayungi oleh tujuan kelompok yang tadi sih didiskusikan, diketok palu lah gitu ya, atau dibicarakan lah supaya menjadi komitmen. Nah, komitmen inilah sesuatu yang harus kita bangun dalam suatu kita berkelompok, dalam suatu wadah of group, apa itu small group, apa itu large group, dia haruslah menjadi patokan kita dalam menetapkan activity, kegiatan-kegiatan kelompok. Sehingga saking signifikan kepemimpinan ini dalam penelitian-penelitian baik S1, S2, S3 ini menjadi suatu peubah kunci leadership ini ya untuk diamati gitu ya. Nanti apakah dia ingin in-depth bicara kepemimpinan sebagai variabel atau dia ingin membangun atau menganalisis keterkaitan faktor-faktor yang membuat kepemimpinan itu sendiri menjadi sesuatu yang bisa mendorong orang-orang bersama untuk mencapai goal of group-nya misalnya gitu kan. Oh enggak, kepemimpinan hanya skrup saja, hanya suatu peubah-peubah independen saja yang juga mempengaruhi aktivitas orang bersama dalam kelompok untuk mencapai misalnya kepuasan misalnya, untuk mencapai suatu productivity dalam membangun tadi, untuk bersama dalam kelompok melahirkan productivity. Oh enggak, hanya melahirkan efisiensi. Oh enggak, hanya melahirkan tingkat apa? Effectiveness kelompok itu. Apakah itu membangun keuntungan? Apakah itu membangun spirit, moral? Apakah itu membangun suatu satisfaction? Kepuasan. Andalah yang membangun instrumen-instrumen sebagai dimensi, sebagai aspek yang akan kita jadikan depend variabel dalam menganalisis tadi skop kecil dari leadership tadi sebagai suatu independent variabel. Nah ini penelitian-penelitian menggelitik ini. Misalnya saja yang tanggal 13 November nanti bimbingan saya anak S3, anak Keswatin itu dia leadership juga, tapi dia kaitkan dengan kepemimpinan dan gender. Dia ingin melakukan penelitian-penelitian pada PK, pemimpin kepala keluarga, dalam membangun suatu keberdayaan dalam rumah tangga. Dikarenakan dia adalah ditinggal suaminya atau memang nggak punya suaminya begitu ya, dan dia bermain sebagai single parent misalnya. Itu penelitian-penelitian menggelitik. Anda boleh hadir nanti di promosi terbukanya. Banyak lagi penelitian-penelitian bimbingan saya S3 maupun S2 sudah melakukan riset-riset seperti ini, tapi Anda harus kuat dulu konteks situasinya. Ini kira-kira sejauh mana urgensi kepemimpinan itu menjadi variabel kan? Kan itu harus kuat itu. Di mana? Di latar belakang kalau Anda ingin membangun suatu proposal. Nah, latar belakang itulah nanti melihat apa betul nih maker variabel kepemimpinan sebagai suatu kunci riset kita. Kan ada yang membangun itu, nanti silakan dibangun dalam question to be answered. Kalimat tanya yang namanya apa? Rumusan masalah atau masalah penelitian kita. Nah, masalah penelitian inilah nanti menjadi tujuan kan kalau kita melakukan riset-riset menggelitik tadi. Dikaitkan dengan apa? Komunikasi kelompok misalnya, dikaitkan dengan activity dalam kita mengajak orang misalnya kan, dalam kedinamisan. Kan beda komunikasi dengan dinamika kan beda ya. Komunikasi kelompok dengan dinamika. Kalau komunikasi melihat suatu lontaran oral, ya itu aktivitas aktif, interaksi. Kalau dinamika itu adalah lontaran-lontaran yang statis. Jadi nggak ada itu. Tolong hati-hati kalau menganalisis antara dinamika kelompok dengan komunikasi kelompok. Nah, untuk itu karena Anda S2, karena Anda S3, maka scientific unit, latar belakang membangun konsep tadi harus kuat. Salah satunya kalau Anda memilih leadership sebagai suatu variabel, harus kuat.
Karena basic research itu adalah scientific knowledge. Apa itu? Referensi menunjang peubah tadi, ada nggak konsep yang kuat? Ya, konsep yang kuat itu yang namanya apa? Definisi istilah. Nah, definisi konsep. Di dalamnya harus ada unsur apa? Unsur dimensi atau aspek yang menguatkan peubah tersebut. Kalau ada ingin berkuantitatif, kan pendekatan riset itu kan ada pendekatan kuanti, ada pendekatan kuali, ada pendekatan mixed method. Ya, menggabungkan antara keduanya. Mungkin porsi kuat kualinya 80%, kuantinya 20%, atau terbalik, atau silakan aja. Namanya mixed method pendekatannya. Nah, kalau dia berkuanti, maka tadi variabel yang dinaungi dalam konsep yang kuat, definisi istilah itu haruslah bisa dijadikan konstruk, bangun keterukuran. Kalau bahasa kitanya apa namanya? Definisi operasional atau operasionalisasi variabel. Nah, di dalam definisi operasi variabel itu kalau ada berkuanti, maka aspek dimensi tadi diterjemahkan secara operasional menjadi indikator supaya terjawab secara kuanti, karena indikator itulah nanti diterjemahkan secara item per item, nanti di dalam satu alat ukur, dalam satu instrumen, atau dalam satu kuesioner yang Anda buat, menjadi items, butir-butir pertanyaan atau pernyataan, gitu ya. Untuk menjawab apa? Menjawab si indikator tadi. Milik siapa? Misalnya salah satu milik peubah si kepemimpinan. Kira-kira begitu, Mas. Yang saya ingin bangun pada Anda, mata kuliah ini bisa dimanfaatkan untuk aktiviti penyelesaian tugas akhir dalam Anda membangun studi S2 maupun studi S3. Nah, saya mulai mengerucut kepada leadership-nya. Ada beberapa referensi mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Kemudian ada yang namanya appointment leaders. Ada namanya assign leader. Ada namanya ditrain, dilatih. Nah, sekarang kan banyak tuh pelatihan-pelatihan leadership itu ya, dalam bentuk BIMTEK. Nah, ada lagi nanti situational leaders. Yang paling akhir ini ada katanya konsep yang namanya transformational leader. Nah, jadi Anda mau melihatnya seperti apa, sebagai konsep apa, monggo. Atau nanti tahu-tahu ujungnya Anda melahirkan konsep baru, silakan. Kan riset itu kan bukan hanya sekadar deskriptif. Rumusan masalah Anda bukan sekadar untuk menjelaskan sesuatu sebagai untuk menerangkan, tapi juga boleh untuk pertanyaan asosiasi. Asosiasi itu artinya membangun hubungan, kan boleh. Nah, apa hubungannya untuk melihat korelasi? Apa hubungannya ingin melihat pengaruh? Apa hubungannya ingin melihat kausalitas, ya kan? Banyak hal itu yang bisa Anda lihat. Atau hanya ingin membandingkan saja sebagai uji beda, terdapat perbedaan. Kan boleh kan? Untuk itulah kalau kita bicara penelitian yang orientasinya ada rumusan masalah asosiasi, wajib hukumnya, ya kalau Anda ini belum punya pengalaman kuanti, wajib hukumnya membangun hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis riset yang selalu diberikan lambang oleh kawan-kawan statistika, oleh kawan-kawan matematik, oleh kawan-kawan ilkom sebagai H1. Oh, ada H utama, nanti ada lagi anak-anaknya, boleh-boleh saja. Ada H1 nomor 1, H1 nomor 2, H1 nomor 3 boleh. Tapi nggak ada ya, H1, nanti H2, H3, sampai ada si H5, ada si H6. Hipotesis penelitian lambangnya selalu H1. Saya selalu nguji itu anak-anak S3 yang caplok saja. Atau anak-anak S2 itu yang hanya langsung ngambil punya orang tanpa tahu filosofi tentang hipotesis. Hipotetikal. Ya. Pernyataan hipotesis konjaksional, hubungan antar peubah. Nah, nanti diujinya dengan H0. H0 itu lambang dari hipotesis statistika. Nah, jadi begitu. Sah-sah saja Anda melakukan riset-riset seperti itu.
Jadi kalau gitu pemimpin tuh berkaitan dengan keterampilan dong? Iya, bisa saja nanti pengubah keterampilan, pengubah penelitian, dimensi yang dilihat keterampilannya, boleh. Oh, kepemimpinan itu sebenarnya nyawanya bukan itu saja. Kalau bicara ilmu dasar kepemimpinan kan filosofi dimensinya kan cuma dua kepemimpinan itu. Dia punya pengaruh atau dia punya wewenang. Kan prinsipnya itu. Punya kekuasaan atau punya pengaruh. Pengaruhnya apa? Nah, itu tidak dilihat lagi. Pengaruh karena keahlian, karena keterampilan, karena macam-macam. Anda lah yang membangun tadi menjadi aspek-aspek. Nah, jadi kepemimpinan adalah keterampilan. Kalau kita pinjam bukunya si Dales ya, keterampilan yang digunakan oleh seorang yang punya kapasitas sebagai manajer, sebagai leader untuk menggunakan berbagai jenis power kekuasaannya untuk menentukan efektivitas mereka dalam mempengaruhi memberingnya, orang-orang di dalam kelompoknya, bawahannya. Nah, jadi kita ingin bahwa kalau kekuasaan itu katanya ya, kalau dia di top down, umumnya top down, orang takut, orang mematuhi. Tapi kalau yang pengaruh itu tumbuh dari bawah, ya kan? Makanya pengaruh itu jauh lebih kuat, mengajak orang, mempengaruhi orang. Kadang-kadang ada konsep sampai melakukan aspek-aspek yang dilihat karismatik, kan gitu ya. Nah itu sah-sah saja nih. Saya kira Anda sudah punya kepemimpinan sebenarnya. Dengan Anda dengan minimal ada kepemimpinan pengetahuan sampai S2 ini kan ada suatu yang Anda punya untuk mempengaruhi orang, gitu ya. Nah, jadi ada dua konsepnya tuh, power dan pengaruh, kekuasaan dan pengaruh. Termasuk tadi bermain dengan pengaruh karena keterampilan, kan gitu ya. Nah, jalur jenis-jenis kekuasaan macam-macam nih. Misalnya Dales melihatnya sebagai kekuasaan legal, ya kan? Kalau dia nggak lakukan, Anda kena sanksi, kena punishment, gitu ya. Dia biasanya bermainnya stylenya nanti autokrat, menuntut aturan secara hukum seperti ini, gitu kan? Ini SOP-nya. Gitu. Ada lagi orang tadi kuasanya kuasa imbalan, ya itu tetap juga menuntut adanya punishment tadi, tapi punishmentnya kan punishment itu ada hukuman, ada penghargaan. Nah ini levelnya level positif, yaitu imbalan, pengendalian pemimpin atas imbalan kepada bawahan, kan bisa gitu ya. Ada kekuasaan orientasi memaksa, pengendalian pemimpin selalu bermain sanksi hukuman. Tapi kadang-kadang hukumannya menjadi tak jelas. Pokoknya ada hukuman kan gitu. Kadang-kadang irasional maunya dia, macam-macam itu. Ini peneliti-peneliti menggelitik semua nih. Atau tadi karena dia punya keahlian, kompetensi yang dia punya, setiap tugas yang sesuai dengan kompetensi dia mampu misalnya. Tapi kalau saat dia tidak punya keahlian di bidang itu, dia ingin menjadi pemimpin di situ, kacau kita. Misal orang mau jadi KPK, aspek hukum dia nggak paham, dia bukan sarjananya di bidang hukum misalnya. Masuklah dari situ misalnya orang-orang kekuasaan karena dia pengetahuan ekonomi. Ya. Ini banyak orang nih melacurkan keilmuan demi atau tadi kekuasaan, demi publicity. Kan kekuasaan itu mirip dengan mendekati dengan publisitas. Nah, jadi harusnya janji Tuhan itu kalau tidak punya kompetensi janganlah gitu ya. Tapi orang kita kan nanti dulu, katanya. Yang penting saya punya kesempatan. Peluang ini tidak datang dua kali. Punya orang, hak orang, dan bukan kapasitas kita langgar saja, bablas saja. Banyak seperti itu. Wah ini penelitian-penelitian politik bagi Anda sebenarnya. Ya, ada kuasa wibawa, saya bilang tadi kan pengaruh. Pengaruh ini paling bagus nih. Loyalitas bawahan, keinginan ini menyenangkan orang itu menjadi sesuatu porsi pemimpin begitu. Dia sangat sedih kalau sesuatu yang harusnya menjadi pekerjaan dia untuk menyenangkan bawahan, pengikutnya belum terlaksana dengan baik misalnya. Tapi dia pengaruhnya sangat karismatik, sangat tinggi. Nah, Dales ini walaupun bukunya buku lama gitu ya, saya belum lihat terjemahan barunya, kayak dibacalah.
Jadi pemimpinan itu mirip nggak dengan dekat-dekat nggak dengan korelasi peubah motivasi misalnya. Nanti kalau dikawinkan silakan. Apakah dia sebagai depend, luaran hasil motivasi itu mempengaruhi, misalnya silakan saja. Nah ini pelita-pelita salah satu contoh saja saya lihat ya. Ada sumber kekuasaan yang tadi kita bermain dengan, ya kan ada 5 sumber bahwa leader itu bisa dapat dari yang top down, yang dapat legitimate. Tapi kalau tidak ada SK dia tidak diakuin orang, misalnya kan. Ada kuasa imbalan, saya kata tadi ada kuasa memaksa, suatu keahlian. Nanti ada nih pelitian-pelitian orang nih, dikaitkan dengan komitmen gimana nih, kalau dia ingin mengajak orang bekerja bersama mencapai goalnya tadi. Kalau dia sesuai, dapat terjadi. Untuk dimungkinkan dia mematuhi, kalau orang-orang bawahannya sangat dituntut formal, kalau nggak mau Anda silakan keluar, dia sangat ketergantungan hidupnya kelangsungan pendapatan rumah tangganya di situ, ya terpaksa nurut gitu ya. Mungkin saya terjadi. Yang betul-betul dia berbeda pendapat, ya dapat saya melawan. Lebih-lebih dia bukan di situ aja prionasi yang bisa dia dapatkan, misal gitu ya. Nah ini kan pelitian-pelitian yang menggelitik maksud saya. Nah ini silakan juga didalami, kita cepat saja. Ya ini kan hasil penelitian orang ini sebenarnya. Anda boleh baca bukunya Dales. Nah, saya ingin mengajak bahwa tadi setiap kita, setiap Anda, saya sebagai individual punya leadership. Apakah bentuknya power atau bentuknya pengaruh. Tapi bagaimana kita membangunnya menjadi suatu kapasitas, menjadi kita bisa memanfaatkan itu sebagai suatu kekuatan dalam diri, nah, itu menjadi penting. Dan bagaimana kita bisa maturitas, kawinkan dengan apa amanah Anda menjadi pemimpin di situ. Oh, adalah tujuan-tujuan bersama tadi yang seperti apa. Kalau tidak terpenuhi, maka ada beban moral misalnya kan. Nah, itu sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, jadi ini harus dicek nih, ada enggak instrumen yang harus diukur itu dalam pencapaian tujuan. Nah, pemimpin yang baik dia harus punya, dia bisa mengukur diri. Ini penting. Jadi indikator-indikator dipahami. Jangan cuma minta SK-nya, dapat SK kepemimpinan yang mana. Yang penting dapat reward tadi, dapat honor, dapat tunjangan pemimpin. Tapi soal di ke bawah, tidak pernah main ke aspek pengaruhnya. Dia bermain dengan power saja itu, kekuatan-kekuatan yang didelegasikan. Nah, harusnya dia juga pandai mempunyai taktik, mempunyai teknik, mempunyai strategi, cara mengubah perilaku orang-orang lain tadi untuk satu derap, satu langkah ya untuk melakukan capaian tujuan kelompok atau tujuan bersama tadi. Nah, dia harus kuasai itu bahwa dirinya punya inner duty itu sumber kekuatan dalam dirinya. Bahwa itu kan sebenarnya masing-masing orang punya itu ngasah kapasitas leadership. Walaupun kalau dia dalam teori-teori entrepreneur itu kan sesuatu yang bersifat talent ya. Tapi talent itu pun harus diasah, harus dilatih, harus dipersiapkan dengan baik. Tidak lagi berpikir karena bapaknya lurah, dia punya kepemimpinan sebagai seorang lurah gitu ya. Jadi dia harus diasah supaya kepemimpinannya menjadi bermutu. Dikatakan bermutu, bisa melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan apa-apa yang diharapkan untuk capaian-capaian dia dengan atribut kepemimpinan tersebut. Tentu ada biaya, ada. Apalagi pilkada yang selalu dikompetitiveness kan. Karena itu kadang-kadang instrumen biaya ini yang nomor satu, yang utama. Padahal dalam konsep-konsep kita membangun kepemimpinan kelompok ini, biaya itu bukan satu-satunya. Tanpa ada biaya pun orang bisa muncul tentang kepemimpinannya. Tergantung bagaimana Anda memunculkan ketertarikan Anda ya, tingkat pesona Anda. Pesona itu bukan fisik aja ya, bukan penampilan badan. Pesona itu sudah sangat psikologik juga begitu. Nah, seberapa jauh kita bisa memainkan ini bahwa biaya bukan satu-satunya. Tapi kalau lawan Anda bermain banyak biaya, Anda habis juga. Jadi pandai-pandai bermain teknik
taktik strategi Anda bermain dengan baik. Nah, disinilah nanti akan terlihat seberapa jauh kualitas kuasa yang Anda punyai. Orang berpikir kualitas itu, kuasa itu harus kuantiti gitu ya. Tapi saya melihatnya ada beberapa orang nggak perlu banyak dukungan-dukungan kuantiti, tapi dia betul-betul sangat berkualitas, dia bisa muncul ke permukaan. Zamannya sebelum kita muncul di era-eranya SBY atau Jokowi, sebelumnya itu orang naik ke pemimpinan itu karena media. Yang membesarkan orang itu adalah media. Sekarang pun mungkin masih ya, tapi porsinya yang tidak optimal. Sehingga media itu fungsinya sangat tinggi tuh. Kapan dia bisa menaikkan orang, kapan juga dia memukul orang untuk jatuh. Jadi ibarat media itu pisau bermata dua. Jadi kalau Anda ingin cepat maju ya baikin media, manfaatkan media. Jangan Anda diperalat dan dimanfaatkan media gitu ya. Kan banyak tuh kalau Anda analisis media dengan kepemimpinan itu, mudah sekali orang naik, mudah sekali dia jatuhkan. Nah, ini salah satu ilustrasi kuncinya ya. Bahwa yang namanya biaya itu bukan satu-satunya, makanya urutannya adalah urutan yang tidak nomor satu. Nomor satu itu adalah resources yang kita punya, termasuk di dalam diri kita, pengetahuan kita, kapasitas kita, mengenal potensi kita, gitu ya. Dan itulah yang nanti Anda bangun dengan baik saat ada situasi, karena ada kesempatan, Anda cepat-cepat muncul di situ. Karena kepemimpinan itu kan salah satunya punya talent komunikasi. Orang nggak tahu siapa Anda kalau Anda tidak pernah mengkomunikasikan diri Anda dalam suatu kelompok misalnya. Ditunjuk jadi pemimpin, ada si Anu aja. Oh ini komtinya siapa? Si Atu aja. Anda nggak pernah mengaktualisasi diri Anda, tidak punya ada sifat sosial Anda untuk Anda bisa memuaskan teman-teman sekitar Anda. Sehingga kemampuan pemimpin itu akan diberikan oleh siapa? Oleh orang di sekitar Anda. Bukan Anda mengatakan, ya saya pemimpin, saya yang bermutu. Bukan. Yang memikirkan itu, yang menyampaikan itu, yang mengecap itu, bahwa Anda leader of group, itu orang di sekitar Anda. Tapi Anda tidak pernah mau, istilahnya kan apa? Tapi bahasanya jelek, menjual diri gitu ya. Siapa tahu siapa Anda. Nah, jadi itu teori-teori publisitas ya. Kalau media mengiklankan diri. Tapi penting kok itu. Orang lain nggak tahu. Asal bermutu. Kalau ngomong jangan ulang-ulang itu aja. Nanti berubah lagi. Oh hasil riset ini berubah lagi. Gitu. Sehingga apa yang kita kapasitas komunikasinya setiap kita sampaikan memang kontekstuasi. Di saat itu dibutuhkan orang informasi kita itu sendiri. Dan ada nuansa kekinian. Makanya komunikator yang baik itu bukan situasional. Dia harus siapkan. Nah, tadi pada saat kondisi situasi tertentu, dia memang punya kapasitas. Nah, jadi harus disiapkan dan terus dipelajari. Karena talent, dia bersifat insidental, dan harus betul-betul disiapkan. Nah, jadilah nanti perilaku kepemimpinan yang clearness. Nah, bisa Anda memunculkan tuh model-model kepemimpinan nanti yang seperti apa. Dan kita lihat seberapa jauh feedback bawahan mensupport bahwa Anda tipe pemimpin bermutu, tipe pemimpin yang mengayomi dan selalu diangkat. Sudah, kalau nggak ada si Anu aja dah. Oh si Anu, enggak, biar aja si Anu aja. Nah, dia menunjuk kepada satu pusat orang sebagai suatu start. Nah, itu kemutuan Anda sebagai leadership udah bagus tuh. Tapi tolong performa memberikan kepuasan itu menjadi penting. Jangan nanti jadi pemimpin mentingkan saya dulu yang puas, baru orang lain sisanya. Kayak KUD, koperasi untung duluan gitu ya. Nah, jadi ini boleh Anda mainkan lah ini sebagai aspek penelitian yang menggelitik juga nih. Kalau kita bicara awal-awal tadi, ya kan, sebagai sesuatu yang diwariskan, maka teorinya muncul teori-teori sifat unggul itu sebagai pemimpin. Punya intelijensi, orangnya entusias, kalau sedikit ketemu dia langsung banyak cakap, tidak pernah dia menunjukkan muka masem gitu ya, di rumah ada problem. Pemimpin yang baik itu walaupun problemnya di rumah banyak, tapi dia bertemu dengan orang-orang dalam satu komunitas ya, dan kelompoknya, senyumnya tetap ada. Mampu nggak kita memundurkan seperti itu kan? Dan selalu entusias melihat ke depan. Perspektif.
Jadi dia punya sifat-sifat dominan yang orang di sekitarnya mungkin tidak punya, atau orang-orang sekitarnya punya, dia lebih. Kan sifat-sifat dominan. Dan umumnya kalau zaman dulu sifat dominan itu pandai perang, jago kelahi, gitu kan. Dalam kelompoknya dianggap mampu melindungi, jadilah pemimpin. Saat dia jadi pemimpin, jadi pemacek dia. Kan pemimpin itu harusnya banyak istri itu. Dalam kelompok-kelompok tradisional itu istrinya banyak itu. Saking dia membangun sesuatu tadi, sifat dominan secara fisik. Satu lagi adalah PD. Jangan-jangan ngomong tidak jelas, ngomong dia sendiri nggak percaya gitu ya. Jadi percaya diri menjadi penting. Punya partisipasi sosial, itu tadi, mintingkan orang lain dulu baru dirinya. Porsinya harus proporsional, jangan dominan untuk kepentingan diri dan keluarganya, kan kacau kita. Dan harus equalitarianism. Equal itu selalu melihat apa? Memikirkan semua, equal. Equal itu kan bagaimana semua terpenuhi, semua adalah kepentingan bersama gitu ya. Kalau istilah saya tuh ada individu punya kepentingan, ada tujuan individu lain, ada tujuan individu lain, digabung menjadi kongruen, jadi equal, tujuan bersama. Jadi tidak mudah juga memikirkan itu demi memikirkan kelompoknya. Tapi nanti bertahap kita akan mengarahkan seperti itu. Kalau kelompok ini ingin durasi kehidupannya panjang. Kan kelompok beda dengan organisasi. Organisasi jauh lebih panjang lagi. Harusnya kelompok bisa menyamain kalau kelompoknya betul-betul clearness. Nah, saya katakan tadi ya, zaman-zaman si orang mengandalkan tadi pandai kelahi, badan besar, atau karena dia cantik, karena dia handsome, karena dia menari, karena dia energik, orang mengandalkan sifat-sifat fisik. Tapi semua kan pernah terbantahkan kan? Harus badan besar, Hitler sebesar apa badannya? Tapi dia menguasai banyak orang, mempengaruhi kan? Untuk menggeger dunia dengan perang dunianya itu. Harus apa namanya? Siapa itu yang kemarin mengangkat dirinya sebagai malaikat, sebagai apa itu? Mengandalkan kecantikannya juga gitu. Akhirnya tangkap polisi juga gitu kan. Sesuatu yang irasional. Dan zaman sekarang sudah nggak bisa seperti itu lagi. Harus mempunyai sifat lain, misalnya selalu gembira, selalu berkeadilan, selalu disiplin. Kalau ada pertemuan, yuk kita ketemu jam 9, 9 kurang 10 dia sudah datang. Memiliki taktik, punya kemampuan untuk mengerjakan banyak hal. Walaupun yang umum-umum saja, detailnya dia nanti belajar kembali. Tidak apa-apa. Dan punya kontrol diri, pengendalian diri yang bagus. Nah, kalau itu kan sudah berjalan itu ya, sekarang sudah mulai terhindari, perlu di samping itu ada teori fungsional. Karena pembangun kelompok itu harus ada struktur. Struktur itu mengerjakan apa? Ada seperangkat perilaku yang harus dilakukan untuk mencapai goalnya. Saat ada struktur, ada task, ada role, kan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan baik. Nah, nanti pekerjaan ini terlalu dominan atau dia membina hubungan aja kepada masyarakat yang cukup tinggi atau keduanya. Itu menjadi penting. Itu teori-teori fungsional dalam membangun suatu orang berstruktur organisasi di wadah small group ataupun large group. Nah, nanti silakan definisikan apa saja tuh perilaku kepemimpinan yang harus perlu. Misalnya membimbing supaya bersama-sama mengerjakan sesuatu dengan langkah yang sama. Ada sesuatu yang menyimpang atau belum nyampe kepada apa yang diharapkan oleh pemimpin, dia mampu mempengaruhi, mampu mengarahkan. Ada sesuatu yang punya sifat negatif, kan semua orang tuh pasti ada sifat-sifat yang tidak sama gitu. Malah ada sifat positif, banyaklah yang sifat negatif. Nah, bagaimana mengontrol orang-orang lain tadi yang sifat negatif menjadi bagus, menjadi lurus. Ini kerja pemimpin juga dalam kelompok. Nah, saran saya tadi harusnya proporsional antara orientasi tugas dengan orientasi hubungan. Memelihara hubungan antar sesama dalam mengerjakan kebersamaan dalam suatu kelompok tadi. Nah, kalau dia task itu condong penyelesaian tugas. Dimensi-dimensi
pembentukan, suasana interpersonal, merasa tadi, bimbang apakah saya mampu tidak mampu, peneguhannya diberikan misalnya, itu masih main ya dalam relation itu. Tapi kalau yang orientasi tugas, Anda nggak bisa, Anda kena sanksi saja, punishment saja sudah. Harusnya punishment yang memberikan jalan keluar, idealnya begitu ya. Sehingga dia bisa diangkat, diajak gitu dalam satu wadah kebersamaan tadi. Jangan sampai dalam tas orientasi dia nggak bisa bermutu, dianggap sebagai sempilan, ditendang. Nah, itu bukan tipe pemimpin yang baik. Nah, jadi silakan teori fungsional ini harusnya dia memainkan seperangkat tugas, fungsi, yang harus peran-perannya terdefinisi secara SOP yang jelas dan disosialisasikan. Tinggal bagaimana orientasinya tugas atau orientasi hubungan atau keduanya. Atau dibuat kontinum, lebih banyak kepada tugas, tetap memperhatikan memelihara hubungan baik antar satu sama lain dalam suatu kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, komitmen bersama dalam kelompoknya. Nah, apa saja contoh macam yang dimainkan oleh task oriented ini ya, yang berorientasi pada tugas. Jadi peran pemimpin yang mampu menginisiasi, peran pemimpin yang mampu mengkoordinasi, peran pemimpin yang mampu meringkas. Ada sesuatu menjadi pekerjaan bersama dalam suatu struktur, masih belum jelas, dia mampu meringkas, mampu dia sampaikan dengan baik kepada warga, anggota, membering yang menjadi partisipan dia. Kalau perlu dibuat visualnya, laminating dengan tulisan besar, taruh di tempat selalu ada pertemuan di situ. Sehingga dia paham masing-masing orang tanggung jawabnya apa, mengerjakan apa. Nah, terus yang paling penting lagi dalam task oriented ini si pemimpin harus mampu mengelaborasi, mampu menguraikan gagasan-gagasan orang lain kalau saat diskusi sehingga partisipan anggota kelompok lain mampu memahaminya dengan mudah. Atau dia punya ide, dia sampaikan dengan baik dalam suatu pertemuan kelompok, dalam suatu diskusi kelompok untuk membangun konsensus, kesamaan konsesi itu kan, sehingga nanti tidak memungkinkan penolakan yang sangat vulgar ataupun ada penolakan kecil dia mampu menjelaskan lebih jauh. Nah, ini kerja-kerja mengelaborasi, mendeskripsikan dengan baik, tapi juga tetap menuntut orang menganalisis. Nah, ini penting. Analisis orang didengar, diperbaiki untuk memperjelas, ini menjadi penting dengan berbagai contoh-contoh aplikatif yang memberikan gambaran yang lebih cepat untuk dimaknai. Nah, itu kira-kira ya ada 4 hal kunci ya. Kalau Anda baca itu, termasuk Anda baca BBN Matterson itu. Nah, kalau orientasi hubungan juga dikawinkan juga dengan 4 indikator ya. Misalnya mampu menghilangkan ketegangan, pemimpin yang bagus mampu memelihara atmosfer grup, bangunlah klimat yang membuat orang santai, tidak merasa ketakutan dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Berperan sebagai gatekeeping, ada suatu informasi dari luar, ada suatu sentimen dari luar, ada sesuatu ancaman-ancaman dari luar, dia filter dulu, baru dia olah, baru dia sampaikan kepada anggota kelompoknya. Nah, ini salah satu peran-peran gatekeeping yang dimainkan oleh seorang pemimpin yang mampu melakukan task relation, orientasi relation. Nah, termasuk tadi orientasi relation itu adalah menggalakkan. Pemimpin mampu dapat menggalakkan. Nah, salah satu di dalamnya apa? Menumbuhkan motif, membangun moral, membangun spirit, membangun human dignity, harga diri gitu kan. Dan harapan-harapan lain. Dia maunya anggota orang tadi, anggota sebagai membering, masuk ke situ bisa dia dapat. Nah, mampu nggak itu? Harapan-harapan orang itu difasilitasi. Nah, yang tak kalah penting adalah memediasi. Ya, kalau terjadi konflik, terjadi perselisihan. Di dalam saja pasti ada, masing-masing anggota pasti punya riak-riak beda pendapat, beda maunya, beda sikapnya. Ya kan, beda attitude boleh-boleh saja kan. Sesama anggota boleh, sama dengan pemimpinnya juga mungkin juga boleh gitu kan. Nah, pemimpin harus mampu menengahi dan mencarikan solusinya. Ya.
mediasi ini menjadi penting. Kan bisa mediasi apa aja kalau dalam kelompok tuh? Kerja mediasi, kerja moderasi, kerja. Konsolidasi. Nah, itu, ya kan? Berbeda ya. Nanti ada tuh teknik-teknik diskusi kelompoknya itu. Oh, kalau teknik mediasi ini loh. Oh, kalau dia tekniknya fungsinya moderator, memoderasi ini loh. Kan mediasi itu mediator gitu ya. Nanti ada tadi yang tadi kau sebut tadi. Pesannya siapa? Fasilitator misalnya kan. Bentuknya apa contohnya? Bentuknya misalnya FGD. Ya, ada contoh-contoh kelompok format komunikasi dalam diskusi dalam diskusi kelompok itu dalam format kita di komunikasi kelompok itu namanya focus group discussion kan gitu ya. Diskusi kelompok terarah, kalau bahasa Sundanya diskora. Nah, itu kan fungsi pemimpin bukan mediator, bukan moderator, tapi fasilitator. Nah, kita bicara jenis-jenis saja format-format komunikasi kelompok itu. Ada 22. Nanti ada satu buku cerita tentang itu. Nah, naik dikit lagi teori kepemimpinan sebagusnya sudah meningkat kepada pandai membaca situasi. Makanya situational leadership theory. Mengikut sertakan seluruh hal, tidak saja dia mampu menguasai perilaku kepemimpinan yang nanti bermain dengan relation oriented atau task oriented, mampu bermain saya bilang gaya kepemimpinan, style of leadership. Kan gaya itu kan bisa otokratik, bisa demokratik, bisa laissez-faire, bisa abda kritik, bisa juga kayak di dalam kepemimpinan Pancasila itu ada 17 gaya kepemimpinan gitu ya. Yang paling awal dulu apa namanya? Kepemimpinan kebapaan paternalistik gitu ya. Boleh-boleh silakan aja banyak buku tentang kepemimpinan. Anda bisa memainkan berbagai gaya. Namanya mampu memainkan style of leadership dan tolong perhatikan situasinya. Sesuatu Anda bergaya seperti ini tak tepat situasi jadi aneh ya gitu. Malah kita bukan menjadi diterima dengan baik kepemimpinan kita, malah menjadi pembicaraan kan atau menjadi gunjingan. Nah, ini susah kita. Nah, banyak buku cerita tentang style of leadership ini. Ya, dia merupakan suatu pola pemimpin yang ketika mempengaruhi orang, situasi seperti ini bermain apa? Nah, gitu. Tadi saya katakan bisa bergaya otokratik, menggunakan kekuasaan untuk membuat keputusan, kadang-kadang tidak lagi memberikan kesempatan diskusi yang tinggi karena ngejar target misalnya kan. Nah, juga bisa dengan demokratik ya, kepemimpinan kuasa dibagi, kita membangun struktur kelompok dibagi-bagi sampai ke bawah gitu ya. Sesuai dengan tupoksinya, tugas fungsi mereka. Dan juga bisa laissez-faire gitu ya. Diserahkan sepenuhnya kepada pendelegasian kepemimpinan tadi. Nanti sesuatu yang tidak bisa dilakukan baru dia turun. Kalau dia masih bisa dilakukan oleh bawahannya, oleh sekretarisnya, oleh bendaharanya, oleh siapa aja kepala di bawah dia, silakan saja. Namanya laissez-faire, pandai membagi kekuasaan pada kelompoknya untuk membangun keputusan. Nah, itu kalau sudah sama-sama homogen itu. Kalau sesuatu yang berbeda harus tetap diarahkan. Atau abdakratik ya, mengarah pada disintegrasi kelompok. Nah, makanya dia harus bermain betul-betul pemimpin-pemimpin yang otoriter banget gitu. Kayak apa? Kayak di ASN gitu kan. Itu kadang-kadang lebih dari otokratik. Di militer, makanya suka dikatakan apa? Militeristik. Macam-macam silakan saya Anda dalami. Nah, itu kalau kita buat 3 aja konsep menurut si bukunya Baby Matterson, kalau satu task oriented dikawinkan dengan relation oriented, maka yang cenderung task oriented dia bermain tadi otokratik, authoritarianism, task oriented, membangun inisiatif seperti ini, Anda partisipan tinggal melakukan, atau dia bermain sebagai supervisor gitu kan. Di lower manager itu kan namanya supervisor. Ada pemimpin pelaksana. Nah, kalau dia ke arah relation oriented, bermain demokratik, bermain equalitarianism, bermain hubungan, orientasi hubungan, cenderung permisif, gitu ya, cenderung konsideratif dan umumnya partisipatori.
Nah, kalau mau di tengah silakan saja. Makanya saya katakan kontinum. Makanya dibuat skala tadi, garis panah, dua arah, dan putus-putus. Kalau statistik, kalau panah dua arah itu namanya kausasi, kausalitas. Nah, jadi kalau dia task oriented, efektifnya dalam situasi yang sangat mendesak, menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi pemimpin, dia harus mengambil sikap bahwa saya harus style of leadership-nya seperti ini. Nah, kalau dia relatif, maka efektif dalam situasi yang sedang-sedang saja. Keuntungan pemimpin itu masih lebih mudah mengkoordinasi orang-orang. Tidak banyak sekali yang menentang dari kesepakatan bersama dalam kelompok, misalnya, lepas saja sebagai demokratik. Atau lebih lepas lagi, dia ada orientasi nomor 3 ini, di tengah-tengah, namanya laissez-faire, ya kan? Adem ayem tadi, kepemimpinan adem ayem bahasa Sundanya itu, laissez-faire. Itu nanti detailnya ada di BBN Matterson. Ini saya membuat kerangkanya saja. Tapi kita ingin membangun, bermain dengan style of leadership itu, kita ingin menuntut pemunculan favorableness. Bagaimana situasi-situasi kita ya dalam mengajak orang bersama untuk bekerja di dalam kelompoknya, memungkinkan si leader, si pemimpin dengan kepemimpinannya mampu mengajak orang, tidak merasa terpaksa dan ikut dengan apa yang diarahkan. Nah, ini bukan pekerjaan mudah nih, membangun pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Nah, ini ada hasil-hasil penelitian. Sebenarnya Anda bisa banyak tuh ya. Kan komunikasi pembangunan ini ada kelulusan itu sejak 87. Nah, 87 sampai dengan sekarang. Banyak sekali hasil penelitian yang menceritakan tentang penelitian-penelitian di bidang leadership. Salah satu contoh, dikatakan bahwa kelompok dengan kepemimpinan demokratik akan lebih puas dan berfungsi secara teratur dan positif. Ada juga mengatakan kalau kelompok dengan kepemimpinan yang otokratik, maka akan mengalami insiden keagresifitasan yang lebih tinggi dalam diri si pemimpin tadi. Dan orang cenderung bermain agresifness. Kan ada sikap komunikasi itu ada 3. Ada yang agresif, ada yang apa? Di lawan agresif ada submisif. Tengah-tengah apa? Asertif. Nah, cenderung lebih kepada keagresifan yang tinggi dan cenderung lebih apatis katanya. Masa bodoh, lu pemimpin lu kerjain aja, misalnya seperti itu ya. Ini penelitian politik nih. Termasuk juga hasilnya mengatakan bahwa anggota dari kepemimpinan demokratik ternyata lebih puas dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang laissez-faire. Ini banyak penelitian-penelitian teman-teman yang saya bimbing di bidang perikanan nih. Centang begitu katanya. Nah, misalnya gitu kan. Nah, jadi Anda boleh saja nanti membuat riset-riset, nanti melahirkan suatu hasil-hasil penelitian yang bisa dibangun sebagai suatu simpulan hasil gitu ya. Nah, berikutnya katanya mayoritas anggota kelompok lebih menghendaki pemimpin yang demokratik daripada yang autokratik. Walaupun ada juga pemimpin-pemimpin akan lebih puas kalau pemimpinnya autokratik. Lebih-lebih tingkat pendidikan yang antara pemimpin dengan anggota jauh sekali. Misalnya ada kelompok-kelompok tani yang bangun secara bottom up, pemimpinnya sudah SMP atau SMA, anaknya tidak tamat SD, misalnya memberingnya. Nah, ini lebih banyak diarahkan, lebih banyak condong autokratik. Kalau diajak diskusi pun tidak terjadi diskusi. Ya, bagaimana Bapak saja dia bilang. Nah, ini susah. Cuman kita takutnya jadi ABS, ya, asal Bapak senang. Nah, jadi ada lagi riset mengatakan kelompok-kelompok dengan kepemimpinan yang autokratik lebih banyak meluangkan waktu dalam pekerjaan-pekerjaan produktif. Hanya kalau ada pemimpin. Nah, ini kan penelitian mengkritik ini sebagai suatu hasil-hasil studi. Ini hanya membukakan wawasannya kepada Anda bahwa leadership, manajemen konflik, gitu ya, itu motif misalnya ya, motivasi itu suatu riset-riset yang lagi tren, lebih-lebih pada nuansa-nuansa komunikasi pembangunan, dikaitkan juga dengan banyak pilkada di arah apa? Pandemi COVID.
Sekarang mungkin bergeser ke pemimpinan itu sendiri. Nah, ini suatu penelitian-penelitian menggelitik ya. Kalau Anda cepat sekali membangun, setelah 2 semester lewat, Anda membangun proposal, bangunlah hal-hal yang membangun kekinian itu tadi. Ya, bahwa terjadi pergeseran misalnya kepemimpinan setelah adanya pandemi COVID, memain kepada new normal ya gitu. Ini penelitian-penelitian menggelitik yang bisa didanai ya. Kalau Anda S3 biasanya kita kasih dengan PDD, proposal doktor ya, disertasi doktor. Kalau S2 kita udah nggak berikan lagi untuk tahun ini sampai berapa periode gitu ya. Karena kemarin banyak sekali penelitian-penelitian yang dimanfaatkan oleh pembimbingnya itu ternyata nggak bisa jalan. Alasannya COVID. Nah, itu kan salah satu ada perubahan juga. Sehingga banyak sekali dana-dana dikembalikan kepada SIP Liptamas itu, si Liptamas ya, Dikti. Nah, ini penelitian-penelitian yang berkaitan dengan small group, misalnya studi Minnesota, bahwa dalam kelompok itu pemimpin itu kadang-kadang ibarat kelompok tabung reaksi. Jadi akan terlihat dari diskusi-diskusinya. Nah, itu umumnya kalau mereka memiliki sesuatu karakteristik yang sama dari singkat pengetahuan, ya misalnya gitu ya, nuansa pekerjaan, misalnya macam-macam lah, yang melekat pada demografik, ya karakteristik demografik dalam diri orang secara kependudukan, ya demografik namanya kan. Makanya di KTP itu suka ada umur, alamat, macam-macam agama, itu kan demografik semua data. Semakin memiliki homogenitas yang sama, maka mereka tidak perlu ada kelompok, tidak perlu ada pemimpin tuh jalan itu di kelompok-kelompok itu sendiri dalam membangun diskusi-diskusi small group-nya. Atau tadi dalam pembangunan pemimpin di perdesaan katanya. Umumnya terjadi dalam konsep residual leadership theory. Jadi dalam satu kelompok nanti silakan ada misalnya 15 orang, ada 13 orang, ada berapa orang dalam kelompok itu sendiri. Mereka menuntut ada pemimpin untuk membangun suatu pekerjaan bersama tadi. Maka salah satu orang yang sudah membangun kedekatan di sana menunjuk, oh si bapak itu saja menjadi pemimpin kita, dia punya pengalaman gini-gini. Berkenan kan Pak? Tanya, oh mau silakan naik. Ternyata apa yang direkomendasikan temannya dia tidak sukses. Turunlah dia, nanti ada lagi yang menggantikan gitu kan. Terus sampai tinggal satu yang terakhir, dia belajar dari kegagalan-kegagalan memimpin teman-temannya. Dia menjadi pemimpin yang terakhir. Residual leadership theory. Nah, itu juga ada di di Baby Matterson, contoh di Minnesota ini. Nah, jadi pemimpin itu sebenarnya haruslah disiapkan, dan masing-masing orang mau punya kemauan untuk menjadi leadership, minimal leadership bagi dirinya sendiri gitu. Tapi kalau dia ingin memberikan kemanfaat bagi lingkungannya saat kita lagi kekurangan, lagi kosong kepemimpinan, mau dia untuk merelakan diri menjadi pemimpin. Coba tolong hati-hati, pemimpin itu harusnya tadi mampu mencurahkan banyak perhatian demi kelompoknya. Nah, kemudian nanti muncul ada tadi pemimpin yang orientasinya gender gitu kan. Tapi kadang-kadang di suatu agama tertentu, dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, kalau ada laki-laki dulu sebagai pemimpin. Baru nanti berikutnya, ya begitu ya kira-kira ya. Jadi itu adalah filosofi masing-masing. Karena demokrasi itu tidak bisa dipukul rata. Betul-betul demokrasi dibuka-buka ya, buka-bukaan betul dan dibuat sesuatu yang universal. Saya kira nggak bisa juga itu. Itu banyak buku menceritakan tentang itu dan banyak diskusi kalau Anda mau diskusi gitu ya. Dan Anda ingin membangun sebagai suatu riset, monggo. Karena demokrasi di luar negeri pun seperti itu. Akhirnya dia membangun suatu parsial-parsial juga dalam menerapkan suatu leadership itu. Ini sesuatu yang politik bagi Anda kalau tertarik melakukan riset-riset tentang kepemimpinan.